الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى الرحمن على العرش استوى والصلاة والسلام على المبعوث في أم القرى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد. Kalam bermula dengan Bismillah, dilanjutkan dengan Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah, maka nikmat Allah semua sempurnalah sudah. Hadratul Mukarramin, Hadratul Muhtaramin, para yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ketua Masjid Agung Al-Bari. Siapa namanya? Indra Syafi'i. Masya Allah. Di sini ada banyak imam ya. Imam Syafi'i, Imam Tabrani. Masya Allah. Baru sekali ini saya bisa jumpa sama Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i di mana? Mudah-mudahan beliau sehat selalu insyaAllah. Amin ya Rabbal. Lalu kemudian imam kita yang seharusnya menjadi imam, tapi karena beliau hari ini tawaduk lalu ngasih kepada saya itu lampu hijau. Majulah kau. Beliau bernama Imam Tabrani. Beliau baru cerita kepada saya, ternyata beliau pernah di Saudi Arabia, tinggal di Jeddah di tahun 96. Saya baru lahir. Saya masih muda, usia saya yaitu adalah 26. Masih muda, alhamdulillah. Masih ganteng, masih giung, masih imut, masih berlaku. Ibu-ibu yang punya anak, daftar. Kalau tidak mau sama saya, tak apa-apa. Dicampakkan ke sungai baru sama. Saya juga bisa jual mahal, bukan cuma dia yang bisa jual mahal. Saya dari Mekah saya. Lalu kemudian para asatidz, para mukarramin, para muhtaramin, datuk-datuk yang besar tak himbau benar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insya-Allah sehat selalu. Panjang umurnya, banyak amalnya, banyak tanahnya, banyak rezekinya, banyak cincinnya, banyak emasnya, banyak bininya. Bahaya bapak-bapak ini. Giliran bini langsung amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita langsung masuk ke tema pengajian kita hari ini, yaitu adalah mengapa setelah selesai sholat kita itu mesti membaca istighfar, sedangkan kita ini sudah selesai sholat. Seharusnya kalau selesai ibadah kita itu mengatakan alhamdulillah. Lepas selesai makan kita berkata alhamdulillah. Setelah minum berkata alhamdulillah. Setelah bangun tidur alhamdulillah. Setelah jima alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Mengapa setelah selesai sholat itu istighfar? Karena di saat sholat hati kita itu lalai. Maka setelah sholat kita itu mesti istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Paling minimnya itu adalah 3. Lalu kemudian kata Nabi, man shalla subha fi jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, laki-laki yang sholat subuh berjamaah di dalam masjid, itu namanya laki-laki soleh. Sedangkan soleha itu yang sholat di rumah. Sedangkan laki-laki yang sholat berjamaah dalam rumahnya, itu namanya laki-laki soleh. Yang cari-cari tiang itu namanya laki-laki soleh. Jangan berkata soleha. Nanti beliau tersinggung, lalu saya disuruh keluar. Mudah-mudahan sehat selalu insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Man shalla subha fi jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, sebelum sholat subuh berjamaah datang ke masjid ini, lalu kemudian kami menunggu iqamah untuk melaksanakan sholat subuh. Sebelum sholat fajar kita itu pas masuk masjid ini, selain sholat sunat tahiyat, mesti sholat sunat qabliyah. Siapa yang melaksanakan sholat sunat qabliyah ini, maka dia mendapat pahala seolah-olah mendapat dunia ini dengan seisinya. Rak'atani khairun minad dunya wa ma fiha.
Rakaat yang pertama kita itu baca surat Al-Kafirun. Mengapa mesti surat Al-Kafirun? Mengapa bukan surat yang lain? Ada yang bisa jawab? Mengapa mesti Al-Kafirun di rakaat yang pertama? Karena disitulah Allah mau kasih tahu kepada kita bahwa yang harus disembah sama kita yaitu adalah tidak ada selainnya Allah Subhanahu. Maka bunyi ayatnya di rakaat yang pertama yaitu adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Lanjut. Itu lemas sekali, Pak. Seperti orang banyak hutang. Bukalah lidahnya sedikit. La yang pertama. Lalu kemudian mengapa di rakaat yang kedua mesti membaca surat Qul? Kenapa bukan surat yang lain? Karena disitulah Allah kasih kepada kita keyakinan bahwa yang memang yang harus disembah yaitu adalah cuma hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bunyi ayatnya yang itu adalah Qul huwallahu ahad. Lanjut. Sebelum kita sarapan langsung dikasih minuman. Minuman apa ini saya tak tahu. Tapi saya itu bingung, dikasih minuman tapi tidak dipersilahkan. Jadi ini untuk ditengok apa macam mana ini? Bercanda. Sehat selalu. Pagi-pagi ini kalau ada pengajian kalau terlalu serius jamaah nanti kabur, maka harus dibawa dengan agak-agak lucu. Lalu kemudian sebenarnya tema pengajian kita ini yaitu adalah apa? Apa? Kita sampaikan merdeka. Hah? Merdeka. Tentang merdeka. Saya lahir di Mekah, belajar di Mekah, enggak tahu tentang Indonesia. Jadi apa yang mau disampaikan tentang kemerdekaan? Mudah-mudahan Indonesia ini bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya akan bahas tentang kalender, kapan mulai kalender Hijriah, kapan mulai kalender Islam. Boleh? Boleh. Oke. Saya bahas dulu tentang keutamaan sholat subuh berjamaah dan sholat sunat isya. Man shalla subha fi jamaah. Siapa yang sholat subuh berjamaah? Selepas sholat berjamaah ngapain? Thumma qa'ada yadhkurullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh berzikir dengan mendengar kajian, boleh berzikir dengan ucapan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh juga berzikir dengan istighfar. Dengan sholawat Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balil maqasidana wafir berjamaah itu Pak, kalau tidak hafal kelihatan hafal. Asal mulutnya bergerak. Makanya ikutilah zikir berjamaah, sholat berjamaah, makan berjamaah, tidur pun berjamaah. Nah, yang namanya berjamaah itu indah.
karena kita insya Allah akan masuk ke surga bersama ketua kelompok kita. Siapa ketua kelompok kita? Yaitu adalah Imam Syafi'i. Amin. Apa itu? Amin ya rabbal alamin. Nanti insya Allah pas mau masuk surga kayak gini bunyi ayatnya. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Bapak Ibu, kalau ada orang ngaji, katakanlah Allah. Jangan. Coba diulangi lagi. Boleh? Boleh. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Terpaksa pun sedikit tidak apa-apa. Nanti insya Allah masuk ke surga bersama ketua kelompok kita, bersama guru kita. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yaitu adalah minta tolong sering-sering berjamaah. Kalau kita itu sering berjamaah, enggak mungkin ada yang ganggu kita. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Man shalla subha fi jamaah, salat subuh berjamaah. Selepas salat subuh berjamaah, lalu kemudian berzikir kepada Allah. Sampai kapan berzikir kepada Allah? Sampai kapan kajian ini selesai? Sampai matahari terbit. Hatta tatlu'a asy-syams. Ketika matahari terbit, lalu kita itu melaksanakan solat sunat isyraq. Waktunya namanya syuruq. Solatnya namanya isyraq. Siapa yang melaksanakan 2 rakaat ini, maka insya Allah dia itu seolah-olah mendapat ibadah umrah. Tamat, sempurna. Itulah kata Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini yaitu adalah hari Jumat. Benar kan Pak? Betul. Makanya tadi saya itu, ini baru pertama kali saya bisa jadi imam, lalu disuruh baca surat As-Sajdah. As-Sajdah. Sebenarnya itu saya kaget. Biasanya orang Indonesia kalau bukan Inna a'tainakal kautsar, qulhu. Ini kok As-Sajdah ini? Surah pagi-pagi juga di hati saya sebelum sholat, apakah jamaah itu tidak akan kabur ya? Karena itu agak panjang lebar. Ini mengapa di setiap hari Jumat kita itu mesti membaca surat As-Sajdah. Seharusnya di rakaat pertama As-Sajdah, di rakaat yang kedua surat Al-Insan. Tapi saya takut banyak jamaah yang menengok saya kayak gini nanti selepas sholat. Mentang-mentang dari Makkah. Kok bacanya panjang lebar ini? Makanya saya tadi diskusi sama Ustaz Tabrani, Ustaz, di sini pakai zikir berjamaah tidak? Pakai duduk tidak? Pakai. Lalu gimana sholatnya? Pakai surat As-Sajdah. Oh, masya Allah, ya di sana. Mudah-mudahan jamaah itu masih ada. Alhamdulillah. Sampai sekarang ada. Kira-kira mereka itu ada kenapa? Karena pengajian apa karena sarapan? Karena sarapan juga kan? Bilang aja, jujur. Seperti saya juga, nggak apa-apa. Cuma lauknya saya belum dapat. Min sunani yaumil Jum'ah. Di antara sunnah-sunnah Jum'ah yang itu adalah al-ikhtisal. Nanti aja Pak. 2 juga. Dibungkus saja. Inna min sunani yaumil Jum'ah. Di antara sunnah-sunnah Jum'ah yang itu adalah al-ikhtisal. Mandi seolah-olah mandi junub. Man ikhtasala yaumal jumu'ati ghaslal janabah. Itu hadisnya bukan diartikan, bukan difahami bahwa